Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau membagikan tips food preparation. Bahan-bahan yang kita butuhkan yaitu wadah-wadah seperti ini, tisu, dan bisa pakai tisu dapur atau tisu biasa. Dan ini sayuran-sayurannya. Di sini saya membagikan beberapa tips dalam food preparation yang mungkin tidak banyak orang ketahui. Nah, yang pertama saya mau mengasih tips cara menyimpan cabai keriting, dan juga cabai besar seperti ini. Jadi pertama-tama kalian bisa gunting tangkainya, jangan dipotek ya. Kalau dipotek itu nanti cabai akan mudah membusuk. Lalu pisahkan cabai yang sudah membusuk. Kadang kita dapat dari warung itu ada cabai yang sudah membusuk. Nah, kalau disatukan nanti bisa mempercepat pembusukan cabai-cabai yang lainnya. Setelah itu dicuci lalu dikeringkan pakai tisu. Baru bisa dimasukkan ke dalam wadah. Kita pakai alas tisu dulu. Tujuan alas tisu adalah untuk menyerap barangkali nanti mengembun di dalam kulkas. Harus benar-benar sudah kering ya, sudah ditiriskan. Nah, tips selanjutnya yaitu masukkan bawang putih yang sudah dikupas ke dalam cabai yang sudah diwadah. Ini tujuannya untuk menghambat pembusukan. Insya Allah ini bisa tahan seminggu, paling lama 2 minggu. Berlaku juga untuk cabai-cabai besar. Bisa dipotong ininya, jangan dipotek. Masukkan ke wadah juga. Ini saya belum dipotek ya, lupa tadi. Kedua adalah cara menyimpan tomat. Tips cara menyimpan tomat yaitu jangan disatukan dengan sayuran yang lain, karena tomat itu bersifat bisa mempercepat pematangan sayuran yang lain. Nah, apabila sayuran yang lain sudah cukup matang, maka akan mempercepat pembusukannya. Jadi kita pisahkan, harus dipisahkan tomatnya. Seperti biasa memakai alas. Sepertinya tidak cukup ya. Nah, kita bisa pakai wadah yang lebih besar. Seperti ini. Yang selanjutnya bawang daun. Ini bawang daun seminggu yang lalu. Masih terlihat segar bukan? Nah, tips dari bawang daun ini berbeda dari yang lain. Bawang daun dan seledri tidak usah memakai alas tisu, karena dia bersifat harus terus lembab. Kalau pakai tisu nanti dia akan kering. Nah, akan mempercepat pembusukannya. Jadi kita langsung saja ditekukan seperti ini karena tidak cukup di wadah. Dan kalau saya tidak dipotong akarnya agar tetap awet. Insya Allah ini akan tahan sampai seminggu ke depan kalau tidak habis. Sayuran selanjutnya ada kol. Ini kol yang seminggu kemarin juga ya, masih ada. Dan wortel. Sayuran-sayuran ini tidak perlu dicuci kecuali tadi cabai. Kalau mau dicuci juga bisa, tapi harus dipastikan ditiriskan sampai kering. Kenapa harus ditiriskan sampai kering? Agar tidak mempercepat pembusukan, karena ini dari kulkas ada bumbunya, maka saya lap dulu. Seperti biasa pakai alas. Nah, ini tidak usah dikupas kulitnya ya, karena nanti akan kering seperti ini. Ini bekas saya masak, tersisa saya masukkan lagi ke wadah kedap udara, tetapi menjadi kering, maka alangkah lebih baiknya tidak dikupas supaya tetap segar. Ini bisa disatukan karena tidak apa-apa kalau disatukan. Untuk kentang tidak ada aturan yang sangat berarti, bisa langsung disimpan saja, karena asalkan tidak dikupas dulu. Kalau misalnya masaknya kapan, dikupasnya sekarang, nanti akan hitam.
Nah, untuk yang selanjutnya ada sayuran kangkung. Ini saya kangkungnya sudah dipetik-petik agar nanti ketika masak bisa langsung dicuci langsung, tidak usah lama-lama memetik-metik kangkung, karena memetik-metik kangkung itu lumayan ya waktunya, hampir setengah jam. Ini saya pakai dua ikat, tidak usah dicuci dulu, langsung saja masukkan ke wadah. Tips dari saya juga pakai wadah yang berwarna bening seperti ini, supaya jika dimasukkan kita bisa lihat langsung dan mengecek secara berkala, itu mudah. Tinggal dibuang yang sudah busuknya, lalu yang lainnya yang masih bagus bisa digunakan lagi. Seperti ini cukup ya. Biasanya kalau segini itu sepiring. Tips selanjutnya itu, ini saya baru beli bawang merah, bawang putih. Alangkah baiknya jika dijemur dulu, lalu baru masuk ke keranjang. Bawang merah ini lebih baik disimpan di suhu ruang. Kalau misalnya dikupas boleh gak? Boleh, tapi jangan terbuka seperti ini, harus ditutup, karena kalau bawang merah dibuka maka akan menyerap racun-racun di dalam rumah. Nanti ketika dimasak akan tidak baik karena sudah menyerap racun-racun. Nah, kalau disimpan di kulkas gimana? Boleh saja, tetapi akan menjadikan aromanya tidak sedap. Jadi kalau mau disimpan di kulkas tidak apa, mungkin konsekuensinya aroma bawang merah ini akan tidak sedap. Jadi alangkah baiknya dijemur terlebih dahulu, disiram matahari, lalu disimpan di keranjang dapur. Untuk umbi-umbian seperti jahe, kunyit, kencur, caranya yaitu dicuci bersih lalu dikeringkan. Setelah dikeringkan, masuk ke wadah kedap udara seperti ini, langsung masuk ke kulkas. Kalau saya ini belum, saya mau simpan dulu di keranjang. Dan yang selanjutnya ada kemiri. Kemiri ini tips dari saya, disangrai dulu tanpa minyak ya kalau disangrai, supaya aromanya itu tidak langu ketika dijadikan bumbu. Terkadang kita membuat bumbu merah, bumbu putih, bumbu kuning serasa langu, itu bisa jadi dari kemiri yang masih merah seperti ini. Maka alangkah baiknya jika kemiri ini disangrai terlebih dahulu sampai ada warna hitam-hitamnya. Lalu masukkan ke wadah yang bisa ditutup, karena semut juga ini suka memakan kemiri seperti kacang-kacangan, semut suka. Ini ya. Nah, yang terakhir saya ada serai. Nah, batang serai ini bisa disatukan dengan bawang daun. Tipsnya kita kupas kulit yang ada tanah-tanahnya dan potong supaya tidak panjang, karena ujungnya ini seringkali tidak kita manfaatkan. Nah, di sini juga saya ada daun pisang untuk membuat pepes, karena tidak cukup di wadah. Ternyata ada wadah yang cukup, bisa dimasukkan ke wadah kedap udara seperti ini. Kalau tidak ada, bisa pakai kantong plastik atau kresek. Nah, kasih udara sedikit lalu diikat sampai tidak ada udara masuk. Itu tipsnya. Dan seperti untuk ayam, ikan dan lain-lain, tipsnya dicuci bersih. Ini saya sudah dicuci bersih ya, sampai tidak ada kotoran-kotoran bekas pemotongan. Lalu kasih perasan jeruk nipis supaya tidak bau amisnya menyebar kemana-mana. Apalagi kalau misalnya tidak ada tutup seperti ini saya tidak ada tutupnya, lebih baik ada tutupnya. Pisahkan ayam per sekali masak. Sini juga ada cumi, saya buang dalamnya, lalu kasih perasan jeruk nipis juga. Dan ada ikan bawal. Untuk ayam misalnya kalian tidak punya wadah, bisa pakai plastik atau plastik clips yang sudah BPA free, aman dimasukkan ke freezer. Nah, kalau ayam disatukan lalu keluar masuk freezer, maka akan merusak saluran darahnya atau nanti darah-darahnya itu suka keluar ke urat-uratnya itu. Jadi lebih baik per sekali masak agar menjaga kebagusan ininya, daging ayamnya. Nah, itu tips dari saya tentang food preparation. Sebelum memulai food preparation, tentunya kita harus membuat meal plan dan daftar belanja agar ketika belanja di warung atau di pasar tidak bingung lagi mau belanja apa. Nah, untungnya food preparation ini untuk menghemat budget kita dalam 1 bulan, juga agar kita tidak pusing lagi mau masak apa hari ini. Nah, jadi setiap pagi-pagi kita tinggal masak per menunya, tidak usah lagi mengiris-ngiris, tidak usah lagi misalkan mencairkan daging yang sudah beku, tidak usah lagi kita pergi ke pasar, ke warung membeli bahan-bahan. Dengan adanya food preparation ini bisa mengefisiensikan waktu, tenaga, dan juga biaya.
Barangkali ada yang mau ditanyakan bisa di komentar, atau ada saran apapun silahkan. Jangan lupa like and subscribe channel ini dan kasih masukan konten apa lagi tentang masakan dan makanan apa lagi ya. Terima kasih.